kita. Karena mengapa? Kalau bermasalah di wudu, tidak sah sholat. Wudu kunci, maka diperiksa. Periksa tata cara sholat kita tegak, kita lurus, alif itu bagaimana, rukunya sudah benar atau tidak, sujudnya bagaimana, sudah sempurna atau tidak, posisi tangan di mana. Belajar lagi, sempurnakan. Gitu. Bacaan sholat kita bagaimana, sudah benarkah? Ini yang banyak bermasalah di bacaan sholat. Belajar lagi Ustaz, belajar. Tajwid, pelajari. Baru sempurna bacaan sholat itu kalau kita sudah bisa menguasai 3 ilmu. Pertama, hukum makharijul huruf, tempat keluar-keluarnya huruf. Kuasai lagi. Antara ha dan kho beda, sa, sya, kho beda, makharijul huruf kuasai. Ada mat, pendek panjang, hukum mat, mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau salah pendek panjang misalkan salah arti. Hukum tajwid, ya kan? Ada nun mati, hukum mim mati bagaimana, mim bertemu dengan mim bagaimana. Tapi tidak perlu kita harus sejelimet itu Pak, tapi kita pelajari. Paling tidak kita perbaiki Al-Fatihah gitu. Ayat-ayat yang kita baca kita perbaiki. Lebih bagus lagi kalau bisa bahasa Arab, lebih mantap lagi. Inilah untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Ustadz Adi Hidayat sering mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki dulu sholat. Kan itu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, ingin hidup tenteram, damai tadi, pastikan sempurna ibadah sholat kita. Apalagi yang kita periksa dari sholat kita, di mana kita sholat, khusus laki-laki. Kalau di sini saya yakin, insya Allah 5 waktu di masjid, kecuali ada halangan, baik. Di mana kita sholat? Di masjid. Apakah? Bagaimana kita sholat? Berjamaah. Langkah pertama kali kita lakukan ketika kita bangun di pagi hari, melakukan aktivitas di pagi hari, apa yang kita lakukan? Langkah pertama menuju masjid. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, insya Allah sholat kita sudah baik dan sempurna. Disitulah awal untuk memperbaiki hidup kita. Baru satu. Yang kedua Bapak Ibu. Assalamualaikum. Yang kedua yang harus kita periksa, periksa hutangmu. Nah, ngapa perlu ke hutang, Ustaz? Lah iya, ini referensi kita baca. Ya. Karena mengapa untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian, sakinah itu, kalau banyak hutang, terlalu hutang kita mungkin dapat. Itu masalahnya. Jadi jangan main-main dengan hutang. Bahkan Rasulullah menyampaikan yughfaru lisyahid kullu dhanbi idza dain, kata Rasulullah. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa orang yang mati syahid. Mati syahid itu luar biasa. Seluruh dosanya diampuni kecuali kalau masih ada hutang. Kadang kawan-kawan ini kan agak meremehkan hutang. Banyak yang meremehkan Pak, hutang-hutang. Bahkan ada yang hobi berhutang. Tidak nak bayar. Ini kan jadi masalah. Bagaimana hidup kita akan tentram, tenang gitu Pak. Saya yakin itu kalau orang terlilit utang, apalagi gini kan berutang itu mudah Pak. Melalui pinjol namanya, pinjaman online. Ini luar biasa ini kan. Kalau sampai terlilit utang, nauzubillah Pak. Ini banyak kita baca di media-media begitu ya. Di televisi kita lihat ada suami membunuh istri. Ya kan? Ada keluarganya hancur. Mengapa? Gara-gara pinjol. Mengapa pula pinjol? Karena judi online. Orang melakukan judi online, tertarik dengan judi, ya kan? Akhirnya pinjaman online. Minjam. Nah, oleh karena itu usahakan betul Bapak Ibu urusan hutang ini selesaikan dulu. Atur ekonomi kita. Manage dengan baik. Tahu pemasukan kita sekian, pengeluarannya harus disesuaikan dengan pemasukan. Ini kan yang jadi persoalan itu gara-gara gaya, gara-gara keinginan, ya kan? Nggak sama ke orang, padahal kita belum sampai ke level itu. Baru lulus P3K,
ya kan? Baru lulus CPNS gitu ya. Lah enggak bawa mobil. Ya kawan tuh 10 tahun 20 tahun kami di mobil ini, Pak. Baru baca mau beli mobil. Jadi ASN, kan? Kira-kira begitu. Disesuaikan. Ini kan banyak yang pinjam bank lah, gitu. Macam-macam. Oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, tolong selesaikan hutang kita. Ingat betul kita, Pak, Rasulullah SAW itu ketika sahabat ada yang meninggal itu ditanya, hutangnya cepat mana? Selesai dulu. Kan begitu. Jadi persoalan ini sampai ke ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.